ini tuh kakak yang udah sangat-sangat terkenal, influencer ya, sociopreneur juga, content creator di YouTube, dan saya yakin pasti teman-teman udah pada kenal semuanya. Ini kakak Edo Sel, kakak Edo tuh udah benar-benar apa ya, dari content creator terus sampai akhirnya dia bikin banyak kreasi juga dan menginspirasi Indonesia. Dan terima kasih banget loh untuk udah mau hadir untuk berbagi sama kita-kita semua di The Entrepreneur Society dan bisa menginspirasi juga. Justru kita kepengen dengar nih kisah perjuangannya, kisah-kisahnya Kak Edo untuk memulai dari awal tuh terus gimana, sama kira-kira apa sih insight yang bisa diberikan nanti ke kita ketika kita ngomongin tentang resesi tahun depan. Gitu. Tapi sebelum kita mulai, beri tepuk tangan yang hangat buat Kak Edo. Ya, Hai teman-teman hai, semuanya. halo semua teman-teman Mantap. Lintaspreneur. Saya panggilnya apa nih teman-teman komunitas Teman-teman apa ya, IS ini? komunitas pengusaha tes sih sebenarnya, jadi komunitas tes Oke, aja. siap. Selamat siang teman-teman Tes. pengusaha tes. Apa kabar semuanya? Salam kenal. Oh, udah Salam ada yang mau kenal. nanya aja nih. Mantap. Em, Halo Kak Waktu yang Joyce. tepat Ya. dipersilakan deh Kakak Edo langsung presentasinya Oke, nih ya. teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you so much. Teman-teman juga, I'm very proud of you guys. Teman-teman mau menyediakan waktu weekend teman-teman untuk belajar. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Edozel. Saya awal mulai karir itu lumayan panjang sih kalau ngomongin awal mulai karir, dari merantau di Jakarta jadi kasir warnet, kemudian jual Gitu. parfum door to door, and then jadi content creator, casting dan segala macam. Puji Tuhan sekarang diberkati luar biasa. Saya uh, punya restoran chain namanya Nyapi. Kita sei sapi, jualannya sei sapi. Kita sekitar ada 60 cabang kurang lebih, and then ada warteg gratis juga. Kemudian juga sekarang lagi membangun Social Bread. Social Bread itu adalah sebuah platform yang mempertemukan UMKM sama local content creators gitu. Aku mulai aja, Kak Clemens, atau mau mau ngobrol kita? Langsung mulai aja. Oke, Coba ya oke. nanti kita ngobrolnya pas lagi Q&A habis ini ya. Siap. Oke, kalau gitu saya mau Silahkan kenal. hajar, semangat. Oke, saya mau sebentar, sorry. Oh ya benar. Oke, saya mau kenalan dulu bisnis saya, startup yang kita lagi bangun, Social Bread. So basically, beberapa tahun yang lalu saya adalah co-founder dari salah satu digital agency yang cukup oke lah di Jakarta, namanya FMG. Dulu kita yang pegang GoFood Partner, BPK Penabur, Jasa Marga, Pertamina, dari sosial medianya sampai ke websitenya itu kita yang kita handle. Jadi kayak all in one digital solution. Tapi pada tahun 2020, karena teman-teman, kita sama-sama tahu ya, 2020 kena COVID, banyak banget teman-teman UMKM yang harus pivot dari yang biasanya jualan offline di toko, tiba-tiba harus go online, harus setup Tokopedia, kemudian GoFood apa segala macam, dan harus jualan via sosial media. Akhirnya Tuhan panggil saya untuk bantu UMKM. Jadi awalnya di FMG karena kita pegang banyak corporate besar, karena harga kita cukup mahal, kita sebulan bisa bisa 30 jutaan teman-teman, dan nggak mungkin bisa terjangkau sama teman-teman UMKM. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, kita mulai lagi yang baru, start dari awal, yang memang tujuannya memang mau bantu UMKM gitu. Singkat cerita, kita bangunlah Social Bread. Kita mau menghubungkan UMKM dan local content creator. Jadi kalau biasanya kan kalau teman-teman mungkin punya bisnis itu, sosial media dikelola sama digital agency, atau mungkin bikin tim internal sendiri ya, kayak kayak Theo Derek tadi ya. Nah, sekarang ada pilihan lain, di Social Bread teman-teman bisa memberikan akun bisnisnya Bapak Ibu kepada local content creator, kepada influencers yang memang sudah punya followers yang sudah terbukti bisa nge-grow following-nya sendiri, nge-grow followers-nya sendiri, dan juga bikin konten untuk kontennya sendiri. Sekarang mereka bisa bantu Bapak Ibu mengelola akunnya Bapak Ibu, sehingga dari konsep, ide, talent, kreatif, apa segala macam, itu bisa dikelola sama si influencers dengan harga yang jauh lebih murah, cuma 5 juta rupiah. Kalau sebulan nggak berdampak, kita balikin uangnya 100%. Sebegitu pedenya kita, karena memang kita percaya sama si influencers ini untuk bisa mengelola akun sosial media. Nah,
Hari ini saya mau share sama Bapak Ibu, saya bukan mau jualan, saya mau share sama Bapak Ibu tentang apa yang saya pelajari selama berkecimpung di dunia content creator. Puji Tuhan sekarang punya 3,8 juta subscribers di YouTube, ada 1,8 juta followers di Instagram, dan ada sekitar 1 juta followers di TikTok. Baru aja kemarin nyampe 1 juta followers di TikTok. Sepanjang 10 tahun menjadi content creators, saya banyak dapat kesempatan, diberkati, dikirim ke Los Angeles sama Instagram untuk belajar di VidCon 2018 atau 2019 saya lupa. Kemudian juga dikirim ke Jepang dan ke Korea untuk YouTube Creator Summit 2017 dan 2018. Dikirim sama Facebook juga ke Thailand untuk belajar. Kemarin aja baru pulang dari Bali, ada Asia Pacific Creator Week, baru diupdate tentang algoritma Instagram, Meta dan segala macamnya. Jadi hal itulah yang saya pengen share ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menggunakan sosial media untuk kepentingan dan juga kebutuhan Bapak Ibu menjalankan bisnis, apalagi dengan notabene ancaman resesi tahun depan ya. Nah, yang saya mau share pertama ke Bapak Ibu adalah data yang penting banget untuk Bapak Ibu ketahui, bahwa sekarang ini consumer decision itu dipengaruhi oleh sosial media sampai 71%. Ini sumbernya banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Dari Forbes, dari Stakla, HubSpot, IMEA, Facebook Insight, Gartner, semuanya. Jadi sekarang ini sosial media udah basic needs. Udah bukan, gue kalau mau bikin bisnis, gue bikin produk, kemudian ini ya udah berharap wah ada yang beli, teman-teman beli. No. Sekarang ini sosial media sudah basic needs, sudah harus punya sosial media. Kenapa? Saya kasih tahu kenapa. Salah satu early adopter kita, salah satu user kita di tahun 2020 sama seperti teman-teman yang lain, dia bikin online shop di Tokopedia, di Shopee dan juga e-commerce lainnya dengan harapan apa? Dengan harapan, saya mau ketemu sama consumers seluruh Indonesia, ya kan? Harapannya begitu kan. Begitu kita buka Tokopedia kan pengennya satu Indonesia tahu toko saya gitu kan. Konsumen bisa datang ke toko saya. Tapi pada kenyataannya pada saat sudah sebulan 2 bulan, ternyata klien kita ini, user kita merasa loh kok penjualan saya tidak ada peningkatan signifikan ya. Akhirnya yang beli ya teman-teman juga cuma lewat e-commerce sekarang. Kemudian dia pelajari, ternyata sudah banyak banget orang-orang yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah di e-commerce. Iya dong. Contohnya Bapak Ibu sekarang cek di Tokopedia, ketik kemeja pria. Yang muncul paling atas apa? Kemeja pria yang harganya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Murah-murah banget. Dan Bapak Ibu kalau punya brand, produk yang mirip-mirip, jualan kemeja juga, tapi nggak punya sosial media, ya terpaksa harus perang harga. Kalau Bapak Ibu turunin harga, yang toko yang lain ngapain? Turunin harga juga. Akhirnya perang harga, cekek-cekekan diri sendiri, cekek-cekekan karyawan kita. Ya kita marah-marah terus sama karyawan, kenapa ininya kenapa ada putih-putih? Kenapa Iya, ini teman-teman tim panitia, ini apa nih? error. Error kayaknya. Iya. Mama, Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, pasti kan nggak mau perang harga ya, nggak mau kita jual harga grosir bertarung sama produk-produk yang non merek ya kan. Kenapa? Karena pasti Bapak Ibu punya produk yang punya added value. Sama-sama kemeja pria, tapi kemeja pria saya pakai bahan yang eco-friendly. Sehingga Bapak Ibu menjualnya nggak 20.000, tapi bisa jual di angka 100.000. Oh, kenapa saya jualan misalnya sarang burung walet gitu. Tapi saya nggak mau jual di 100.000. Saya punya added value. Added value saya, sarang burung walet saya ini pakai jahe, udah diproses ulang lagi, sehingga ada added value. Saya mau jual harga 500.000. Nah, kalau cuma bikin e-commerce itu Bapak Ibu tidak bisa untuk menambahkan added value, sehingga akhirnya harus perang harga.
Nah, karena itu perannya sosial media itu penting banget Bapak Ibu untuk mengkomunikasikan bahwa kita punya added value. Dan saya juga mau kasih tahu Bapak Ibu sebuah eh, fakta yang sangat kenapa saya pindah-pindah ini? Sebuah fakta yang harus kita bisa terima sama-sama bahwa customer journey orang dalam membeli sebuah produk itu udah berubah Bapak Ibu. Udah nggak zaman, kalau zaman maybe tahun 2018 orang-orang masih bisa lihat jalan-jalan, kemudian lihat toko, ih apa nih produknya apa nih, ih lucu habis itu kemudian mereka beli. Sekarang udah nggak bisa teman-teman. Sekarang ini orang itu sebelum mereka melangkah keluar rumah, mereka udah harus tahu mereka mau kemana. Udah nggak zaman orang ngalur ngidul, nengok kanan kiri, kafenya lucu nih, abis itu mampir udah nggak zaman. Sekarang itu begitu mau keluar rumah, gue harus tahu gue mau kemana. Dan caranya bagaimana dia tahu? Yaitu melalui apa yang mereka pegang, apa yang mereka tatap selama 6 jam sehari. Itu rata-rata orang Indonesia pegang handphone, itu melalui layar handphonenya mereka. Jadi the only way untuk ketemu sama customer baru, ya, yaitu melalui apa yang mereka pegang selama 6 jam sehari, yaitu melalui handphonenya mereka. Nah, terus kemudian handphone mereka gimana caranya kita masuk? Caranya adalah kita gunakan sosial media yang paling mereka sering gunakan. Dan datanya adalah TikTok itu adalah aplikasi yang paling banyak active usernya. Kalau usernya masih banyak Facebook sebenarnya, tapi kalau active user di Indonesia itu sekarang ini TikTok Bapak Ibu. Bahkan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia itu adalah Indonesia. Yang pertama Amerika, yang kedua Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya TikTok, tolong segera bertobat. Karena itu saya akan mulai dulu dengan chat kolom pertama kita. Tolong Bapak Ibu yang sudah punya akun TikTok, coba ketik @nya TikToknya. Tuh, ayo teman-teman, Ayo, ketik. ketik Nanti dapat TikToknya. hadiah dari Kok Lemons. Siap. Bagi-bagi hadiah kita. Bagus. Butik Exodus, mantap. Mantap. Coipan, bagus. View Optika, Sonditan. Sekalian promosi, sekalian promosi. Kalian promosi, betul. Ini TikToknya nih ya, nanti pada saling follow. Capricorn. Capricorn jualan apa ya? Jualan jualan ini apa? Ramalan Keren juga tuh. atau pribadi? Ayo, oke. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah punya TikTok, you are already in the right path. Tinggal bagaimana mengkomunikasikannya dan mengelolanya dengan baik. Dan hari ini saya akan bantu Bapak Ibu untuk mengelola secara pribadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya TikTok, saya ngerti. Karena di TikTok ini ada mindset bahwa, aduh, TikTok ini kok alay, isinya cewek-cewek seksi joget-joget, jamet, gitu. Saya ngerti, Bapak Ibu. Dan itu juga curhatan dari banyak teman-teman yang lain. Karena mereka reluctant untuk pakai TikTok. Tapi gini, Bapak Ibu, 4 tahun yang lalu, saya kan udah di sosial media cukup lama ya. 4 tahun yang lalu, pada saat Instagram mulai naik, tahu nggak orang-orang Twitter, anak-anak Twitter, ngomongnya apa? Ngomongnya, Instagram narsis, isinya cuma selfie-selfie doang. Ingat nggak Bapak Ibu? Begitu semua orang, ngapain sih posting muka foto, captionnya nggak nyambung, alay, narsis. Tapi sekarang apa Bapak Ibu? Dulu saya masih ingat banget, Bapak Ibu masih bisa cari di Raditya Dika. Raditya Dika, dulu dia bilang begini, saya ini seorang penulis. Karya saya lebih bisa dinikmati melalui karya tulisan, yaitu di Twitter. Kalian pasti nggak bakal suka ngeliat muka saya di timeline kalian melalui di Instagram. Tapi sekarang apa buktinya? Kita cuma buka Twitter kalau apa? Kalau ada gempa baru kita buka Twitter. Ya kan? Jadi apa yang dialami Instagram 4 tahun lalu, reluctantnya orang bilang Instagram narsis, sekarang dialami TikTok. TikTok jamet, TikTok Nora, isinya cewek-cewek seksi doang. Enggak, Bapak Ibu. Sekarang ini faktanya adalah di TikTok isinya ada dokter, ada Koteo Derek tadi ya kan, pengusaha, ada saham, ada kesehatan, ada saya kasih lihat tadi mana ya? Bukan. Oh, tidak ada di deck saya. Saya cerita aja kalau gitu. Ada banyak banget, ada motivasi kesehatan, bahkan ada religi,
Kemudian ada siapa tuh yang suka kembar itu yang bikin masalah-masalah pengusaha-pengusaha itu, ada Pak Wins, ada soal startup, ada soal, waduh, udah gokil banget TikTok Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum setelah dengar ngobrolan kita kita ini masih belum buka TikTok, waduh, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Orang-orang yang bikin Instagram 4 tahun yang lalu, sekarang online shopnya udah tinggal ongkang-ongkang kaki. Nah, kalau Bapak Ibu mau mulai menanam benihnya, menabur benihnya di TikTok sekarang, menginvestasikan waktu dan tenaga Bapak Ibu di TikTok sekarang, 2, 3 tahun, 4 tahun lagi akan ada percepatan dari usahanya Bapak Ibu. Jadi, please abis ini semua buka TikTok. Nah, sekarang saya mau ajarin Bapak Ibu sedikit tentang customer journey. Tahun 2022, hopefully 2023 juga masih sama. Tapi kalau nggak sama nanti saya akan share lagi ke Bapak Ibu. Nah, customer journey itu apa? Customer journey yang saya akan jelaskan adalah perjalanan seseorang yang belum kenal produknya Bapak Ibu sampai akhirnya melakukan pembelian. Ini saya ininya kelihatan nggak mouse-nya? Kelihatan ya? Apa nggak kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini yang saya tunjuk ini adalah customer yang belum kenal produk Anda. Karena Bapak Ibu nggak boleh asumsi bahwa, oh saya bikin restoran kemudian semua orang langsung tahu restoran kita. Nggak bisa. Semua orang tidak tahu sampai mereka diperkenalkan. Karena itu, customer journey yang pertama itu adalah kenalan. Diperkenalkan dengan adanya produk Anda. Kalau zaman dulu, ya itu tadi saya udah bilang, orang bisa randomly lagi jalan-jalan lihat kafe Bapak Ibu, kemudian mereka mau berhenti, sekarang udah nggak bisa. Mereka harus cek dulu di sosial medianya seperti apa sih. Nah, inilah gunanya TikTok untuk kenalan. Makanya kalau Bapak Ibu bikin TikTok, jangan jualan. Kalau Bapak Ibu bikin TikTok, itu kasih value dan kenalan. Jadi Bapak Ibu misalnya punya coffee meet stock, ya kan? Jangan di TikTok jangan langsung jualan, tapi kenalan, kasih value, ya kan? Kasih tips-tips, kasih insight, ya kan? Kalau Bapak Ibu jual makanan kayak salah satu bisnis saya yaitu Nyapi. Kita nggak jualan, ayo beli Nyapi, makan sekarang, ada diskon, nggak. Tapi kita bikin sketsa, lucu-lucuan. Ingat ST Indonesia? ST Indonesia juga melakukan hal yang sama gitu. Mereka lucu-lucuan, bikin bikin sketsa, bikin parodi dan segala macamnya untuk kasih value ke penonton untuk kenalan. Karena gini, logikanya pada saat kita lagi jalan-jalan ke mall pun, kalau tiba-tiba ada orang yang nyamperin Anda kemudian langsung suruh Anda beli produk mereka, pasti Anda reluctant, pasti Anda nggak mau. Tapi kalau mereka kenalan dulu, kita udah kenal sama brandnya, saya kayaknya pernah lihat ini parfumnya, ini kayaknya udah pernah lihat ini burgernya, bolehlah saya masuk baru mau melakukan pembelian. Jadi konten TikTok Bapak Ibu itu gunanya untuk kenalan. Jadi selalu give value kepada audiensnya Bapak Ibu di TikTok. Nah, kalau sudah ke tahap pertama, kalau pakai hukum Pareto ada 20%-nya. Misalnya ada 1.000 orang nih yang nonton nih video Bapak Ibu. Ada 20%-nya, ada 200 orang yang masuk babak berikutnya, babak ketertarikan. Jadi habis kenal, mereka akan ada beberapa persen mereka yang tertarik sama produk Bapak Ibu. Nah, kalau zaman dulu, kalau kita sudah tertarik sama sesuatu, ya, kita akan ngecek websitenya Bapak Ibu. Ya kan, pengen tahu produknya seperti apa. Tapi sekarang saya tanya sama Bapak Ibu di kolom komen lagi. Ketik, siap bulan ini Bapak Ibu untuk mempelajari sebuah produk atau sebuah perusahaan, berapa kali Bapak Ibu buka website untuk mempelajari sebuah perusahaan? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali? Hampir kebanyakannya adalah 0. Kita udah nyaris nggak buka website untuk mempelajari sebuah produk. Terus yang kita buka apa untuk mempelajari sebuah produk? Ayo, coba dijawab. Kalau nggak dijawab, saya nggak mau lanjut nih. Saya stop aja. Ayo, jawab, ayo. Nah, Jessica bener. Buka Instagram, Bapak Ibu. Kita semua bukanya
Instagram untuk mempelajari sebuah produk. Jadi Bapak Ibu harus membuat Instagramnya Bapak Ibu jadi mini site. Jadi 5W1H. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Instagram.com. Waduh, saya harus login dulu. Maaf ya. Saya login dulu ya. Silakan. Gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan ya sama Kak Edo nih. Saya tuh seneng banget kalau ngeliatin Kak Edo lagi bikin konten. Dulu dari kisahnya juga nanti ceritain tuh yang dari kasir warnet. Jadi kayak kapan-kapan saya Siap. undangnya sharing di kantor ya kita bikin podcast Siap. gitu ya. Boleh. Ceritain kisah pengalaman sebagai kasir warnet. Ini kayak jago berarti mainnya. Gara-gara kasir warnet juga kan jadi tahu YouTube kan. Yoi. Tapi kayaknya kalau di warnet mainnya main game deh, Kak. Iya, sama saya juga. Mantap. Sebentar ya. Oke. Saya mau Teman-teman, login cuma lupa ini passwordnya apa ya. nah lo saking sudah lamanya, soalnya saya banyak apa? nggak apa-apa. Tapi sementara Kakak Edo lagi trying untuk login, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oh iya benar. Saya sebenarnya lebih senang diskusi sih dibandingkan apa namanya Cerita. presentasi. Ya, di kolom chat tanyain aja kalau udah punya brandnya sendiri seperti apa, silahkan. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa nanti lebih apa ya, bisa lebih punya mungkin personal answer dari Kak Edo gitu. Atau Kalau mau dari bedah juga nggak apa-apa. boleh gitu. Kita juga sebenarnya kalau di Entrepreneur Society itu banyak pengajaran tentang bisnis Kak. Jadi ada branding marketing juga Oh, berarti termasuk saya harus belajar nih. bareng-bareng. Nanti kawan-kawan kita bisa gali lebih dalam lagi kalau emang di sesi ini kan mungkin pendek waktunya. Jadi teman-teman juga kalau nanya paling terjawabnya nggak bisa maksimal gitu ya. Tapi coba aja teman-teman kalau mau tanya boleh nih tanyakan nih ada kendala apa gitu kan. Kak Edo gimana? Udah siap atau kita Sebentar ya, aku coba masuk pakai handphoneku aja deh biar bisa nge-share ya. boleh? Aku izin masuk ke Zoom. Silakan. Kadang gitu kalau udah punya banyak account suka ini. Iya, saya banyak banget. Terus kalau kita ini juga kemarin kena tuh di Entrepreneur Society pernah hilang akunnya Instagram. Jadi ya pengalaman-pengalaman ya. Ini Kak, ada yang nanya Kak. Kak dari atas nama Kak Beni. Ya. Kalau kita punya toko jual baju brand sendiri, tetapi ketika kita ditanya faktor pembeda, masih bingung. Kira-kira social brand bisa bantu branding nggak ya? Oke, kalau branding kita, kalau konsultasi, to be honest, kita bisa bantu, tapi memang bukan spesialisasinya kita. Tapi nanti saya akan ajarin branding saat ini juga ya, hari ini ya. Aku ada satu yang masuk, namanya apa namanya, Edozel juga ya. Bisa dijadiin co-host nggak biar bisa share screen? Boleh. Sudah ya Kak? Sudah ya, thank you. Nah, oke. Nah, saya kasih lihat teman-teman. Jadi Instagramnya Bapak Ibu ya, itu bentuknya harus 5W1H ya Bapak Ibu. Contohnya akun Nyapi ini, akun saya, bisnis saya, kita jualan sei sapi, paling enak se-Indonesia. Kita udah berdiri 2 tahun lebih Bapak Ibu, tapi kalau di scroll, itu 2 kali scroll, itu habis Bapak Ibu. Jadi postingannya nggak banyak di Instagram. Kenapa? Karena algoritmanya sudah berubah. Kalau Bapak Ibu pernah ikutan seminar-seminar yang bilang bahwa Bapak Ibu di Instagram harus upload sebanyak-banyaknya. Benar, tapi itu dulu. 2017-2018 algoritmanya terus berubah. Bahkan kemarin baru aja di-share ada perubahan lagi di algoritmanya waktu di acara kemarin. Jadi Bapak Ibu, Instagramnya dipakai untuk menaikkan ketertarikan. Posting nggak boleh terlalu
banyak, secukupnya aja. Nah, yang penting 5W1H-nya ada. What-nya, who-nya siapa, target marketnya siapa, kira-kira harganya berapa, itu di sini aja. Nah, ini saya bukan menjelek-jelekan, tapi saya mau bandingkan ke salah satu kompetitor kita, which is mereka pionirnya dari sei sapi, enak banget Bapak Ibu kalau suka sei sapi yang wangi, Bapak Ibu cobain sei sapiku. Nah, tapi aku mau ajarin dari angle sosial medianya. Mereka ini nguploadnya sering banget IG feed, sering banget tuh. Terus sampai bawah, terus mereka ngupload, terus hampir setiap hari kayaknya mereka ngupload. Terus tuh ngupload terus. Padahal kita jarak ininya nggak terlalu beda jauh jarak jarak bukanya. Terus ngupload terus kerjanya. Nah, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu kita kerjanya ngupload terus, jadinya engagement rate-nya kita turun. Nah, sekarang kita cek ya. Kita coba cek di analisa.io. Ini Bapak Ibu juga bisa masukin akun Instagramnya Bapak Ibu buat dicek engagement rate-nya berapa. Kita cek ya, sei sapiku. Karena dia sering banget ngupload, jadinya engagement rate-nya berapa? 0,17%, Bapak Ibu. Karena kebanyakan ngupload. Karena datanya sekarang, nanti aku share datanya ya, kenapa nggak boleh upload banyak-banyak. Sedangkan kalau Nyapi, yang uploadnya seminggu sekali, maybe sometimes seminggu 2 minggu sekali, engagement rate berapa? 5,91%. Itu berapa kali lipatnya Bapak Ibu? Itu hampir berapa kali lipatnya? Saya nggak pintar matematika, tapi bedanya jauh 0,17 sama 5,91. Jadi Bapak Ibu, kalau masih sering-sering upload Instagram, tolong bertobat, jangan ya. Sebulan 4 kali aja lah upload Instagramnya. Nah, jadi di TikTok untuk kenalan, kemudian di Instagram untuk 5W1H. Jadi Instagram dibikin jadi mini site. Nah, kalau sebelumnya belum kenal, kemudian masuk ke perkenalan, mereka sudah tertarik melalui Instagram. Habis itu masuk ke babak berikutnya nih. Kalau di dunia online, kita masuk ada namanya tahap konsiderasi. Kenapa? Karena di online itu sering banget kita beli baju bagus gambarnya, kemudian begitu datang kok beda gitu. Kita beli elektronik kok di gambarnya keren kok, begitu datang kok udah udah kayak barang bekas kayak gitu. Makanya penting banget untuk punya testimoni atau rating yang bagus di Tokopedia, di GoFood-nya, atau mungkin di Google Maps-nya. Jadi butuh ada testimoni dan rating dari orang-orang yang pernah beli ataupun orang-orang yang dipercaya notabene influencers atau endorsers. Baru akhirnya mereka melakukan pembelian. Jadi 3 jembatan ini, Bapak Ibu harus bangun. TikTok-nya harus kenalan, harus sering-sering upload. Kalau mau sering upload di TikTok, tanya sama teman-teman semua TikTokers. Sekarang ini TikTok followersnya 1.000, viewersnya bisa 1 juta. Kalau di Instagram terbalik, followersnya 1 juta, yang likes-nya cuma 1.000. Tapi jangan sedih, bukan salahnya Bapak Ibu, tapi memang algoritmanya sudah berubah. Mungkin Bapak Ibu kurang terinformasi, akhirnya masih sering-sering upload di Instagram. Padahal sekarang karena UGC-nya Instagram sudah terlalu banyak, makin banyak kalian ngupload, malah bukannya dapat rewards, tapi malah dapat punishment dalam bentuk engagement rate-nya jadi turun. Jadi TikTok banyak-banyak posting, kenalan, jangan jualan. Di Instagram 5W1H, jangan banyak-banyak posting, beresin testimoninya baru customer journey-nya terbangun. Dari orang belum kenal, akhirnya bisa kenalan, dari kenalan bisa tertarik, dari tertarik bisa consider, dari consider mereka akan melakukan pembelian. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan, apa tadi pertanyaan yang ditanya, gimana caranya untuk cari pembeda ya? Cari
value proposition atau added value kalau kita punya bisnis tapi masih sama yang lain. Saya kasih formula branding yang paling gampang, yaitu paling basic adalah yang mana backnya ini? Formula ter dan per. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya contohnya ya, saya kasih contoh yang paling gampang. Saya punya Nyapi ya. Nyapi.id. Kita komunikasinya terenak ya. Dan pertama kali daging asap tradisional pakai topping kekinian. Kalau yang lain kan kayak Seisapiku dan teman-teman yang lain enak juga, tapi toppingnya tradisional. Kalau kita pakainya mentai, spicy Korean dan lain-lain gitu. Jadi kita harus ada pembedanya. Jadi formula ini yang paling gampang Bapak Ibu cari. Jadi misalnya Bapak Ibu punya hijab ternya apa? Misalnya ternyaman. Hijab ternyaman yang pertama kali misalnya bisa refund misalnya. Gitu. Ini jadi punya added value Bapak Ibu. Atau mungkin saya punya kemeja yang kemeja gotik misalnya ya kan, atau bukan gotik deh, manly gitu ya. Posisinya kayak manly banget. Yang pertama kali misalnya pakai eco-friendly. Bahannya eco-friendly. Tidak bahannya bahan alami semua, nggak pakai adalah istilahnya saya kurang tahu ada bahan kayak plastik gitu kan, ada campurannya. Nah mereka ini baru Bapak Ibu dari komunikasi ini baru nanti dibikinin konten. Nah kalau Bapak Ibu hijabnya nyaman dan bisa refund, maka konten Bapak Ibu ya nyaman dan bisa refund aja, jangan banyak-banyak. Kesalahan yang paling sering kita jumpai teman-teman pebisnis adalah pada saat mereka bikin konten di sosial media adalah mereka kebanyakan komunikasinya. Jadi dia punya kafe nih, ya kan. Minggu pertama dia bikin konten tentang makanannya enak, ya kan. Minggu depannya dia bikin tentang konten minumannya enak. Minggu depannya lagi dia mikir, kalau masa bikin kontennya makanan lagi, saya pengen cari apa ya? Oh, waiter saya ganteng. Oke, bikin konten waiter saya ganteng. Minggu depannya dia bikin konten lagi, apa lagi ya? Kemarin masa ngomongin makanan lagi, masa waiter lagi? Kamar mandi saya bersih. Oke, saya bikin. Habis itu besoknya bikin lagi konten. Kita punya minuman spesial. Oke, bikin minuman spesial. Gitu. Jadi tiap minggu ganti terus komunikasinya. Nah, itu salah ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya komunikasi massa itu Bapak Ibu harus mengulang-ulang terus apa yang menjadi brandingnya Bapak Ibu, yaitu dua tadi, ter dan per. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu ngobrol langsung sama teman Bapak Ibu, menceritakan kafenya Bapak Ibu atau produknya Bapak Ibu, itu panjang lebar boleh, karena one on one. Tapi kalau ngobrol sama begitu banyak orang, nggak bisa begitu. Orang bukannya ngerti, tapi nggak nangkep. Saya kasih contoh yang paling ekstrim adalah kampanyenya Pak Jokowi pada saat presidential election. Pak Jokowi bisa nggak di atas panggung, kemudian membeberkan rencana program-programnya ke depan masyarakat banyak? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak dia lakukan. Kenapa? Karena beliau dan timnya ngerti bahwa mereka lagi ngomong ke 280 juta orang di Indonesia. Karena itu komunikasinya cuma 3, tapi 1. Kerja, kerja, kerja. Makanya kalau kita ngomongin Pak Jokowi, kita mikirnya nih, kayaknya Pak Jokowi lagi kerja nih. Padahal belum tentu kan, lagi weekend, mungkin lagi sama keluarganya kan, masa presiden nggak boleh family time. Tapi kalau ngomongin kerja, ingatnya juga Pak Jokowi. Ngerti nggak? Jadi yang namanya komunikasi massa atau komunikasi ke publik luas itu harus komunikasi berulang. Jadi kalau ngomongin soal produknya Bapak Ibu, pilih apa yang ingin dikomunikasikan ke masyarakat sampai tercipta branding dan orang mengerti. Oh, kalau ngomongin McD pasti burger.
ngomongin KFC, pasti ayam. Kenapa? Karena KFC ngomonginnya ayam, ayam, ayam terus. Tapi kalau KFC sebentar ngomongin ayam, sebentar ngomongin bubur, sebentar ngomongin apa, sebentar ngomongin anak, nggak jelas, nggak bakal ada yang nangkep. Jadi kekuatannya branding itu adalah masuk ke pikirannya, jadi top of mind, dan orang bisa menggambarkan apa namanya, sebuah produk hanya dengan namanya aja. Jadi Bapak Ibu harus konsisten. Jadi nggak usah pusing bikin TikTok. Itu aja yang dibikinin. Lagi tren Pargoy ya, sambil bilang bahwa nyapi enak. Lagi ngetrennya Siko bagi duo, ya yang dijatuhin bilang nyapi enak gitu. Minggu depannya lagi bilang lagi kalau nyapi enak. Udah itu aja yang dibangun sehingga tercipta branding bahwa nyapi enak. Padahal enak kan subjektif ya. Meskipun kita bilang kita nyapi terenak tapi enak, apalagi it's a subjective thing. Tapi kalian juga harus pede bahwa gue punya produk itu yang paling bagus. Saya kasih contoh ekstrim ya, contohnya. Kalau mau ngomongin branding, kalau saya bilang, teman-teman boleh komen ya, kita tebak-tebakan ya. Kalau saya bilang apa namanya, chef ya, chef koki. Kalau saya bilang chef koki banyak dong, ya kan? Tapi kalau saya bilang chef yang paling jago, makin tipis, ya kan, kepada sebuah personal branding. Oke. Nah, kalau saya bilang chef yang paling jago, yang pertama kali galak, langsung kepikir satu nama, yaitu Juna. Betul. Jadi setajam itu. Makin tajam Bapak Ibu punya branding dan komunikasi, makin bagus Bapak Ibu. Jadi contohnya misalnya kalau Bapak Ibu mau jadi selebgram. Selebgram yang seksi, banyak. Yang cantik, banyak. Tapi kalau selebgram yang pakai dan per ya, selebgram terseksi, ya kan, yang pertama kali makan api, nah, viral nggak? Viral dong. Makanya Bapak Ibu harus punya branding yang pembeda, yaitu dan per. Jadi Bapak Ibu, PR-nya sekarang di kolom komen, mungkin sambil nanya ya nanti ya, PR-nya di kolom komen, tolong tulis dan pernya Bapak Ibu, sehingga nanti itu bisa di konten TikTok dan Instagram, sehingga bisa jadi jembatan untuk customer journey, sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk jualan dan juga meningkatkan bisnisnya Bapak Ibu. Ya, jadi pakai branding ini untuk perusahaan Bapak Ibu, kemudian dari branding ini Bapak Ibu turunkan, sambil nanya boleh nggak apa-apa. Aku tahu waktunya udah mulai habis. Jadi yang bisa di take away adalah Bapak Ibu punya branding untuk brandnya Bapak Ibu ya, dan per ini Bapak Ibu nanti isi ya di kolom komen boleh. Nah, dari komunikasinya ini ya, komunikasi A dan B ini akan jadi konten TikTok Bapak Ibu, konten sosial media ya, IG, konten sosial media. Ini TikTok juga dan konten IG. Nah, dari sini maka akan terjadi customer journey. Ini kenalan, ini ketertarikan, this is the same thing ya. Baru tinggal bikin testimoni, maka terjadi sales ya. Itu aja key takeaway-nya. Silahkan kalau mau bertanya. Mantap. Tuh kan ilmunya benar kan, daging wagyu yang dipijat-pijat ya. Enggak, kalau ini yang diasapin kayaknya nih. Betul. Habis ini sama key takeaway, jangan lupa habis ini makan siang makan nyapi. Mantap. Thank you banget Kak Hedo. Ini banyak pertanyaan teman-teman nih dari tadi kita ngeliatin di kolom chatnya. Teman-teman yang mau nanya tulis ya, karena biar kita bisa gali bareng-bareng. Jadi ini ada komen dari Natalia, dahulu customer makan di resto berdasarkan branding namanya, sekarang berdasarkan review. Oke. Oke juga nih. Nah ini dari Pak Benny tadi bertanya, kalau kita punya toko jual baju brand sendiri, tapi kalau ditanya faktor pembeda masih bingung, kira-kira social brand bisa bantu branding tuh. Oh tadi udah dijawab ya? Iya itu betul. Pakai dan per. Dan per. Nah sekarang ini bagaimana supaya konten di TikTok FYP? Boleh share algoritma TikTok? Oke. Kalau konten TikTok di FYP itu sebenarnya nggak terlalu susah ya. Di TikTok itu trennya sudah disediakan sama mereka. Jadi bagaimana caranya masuk FYP? Paling gampang adalah ikutin tren ya Bapak Ibu. Trennya apa?
kalian infuse sama produknya, sama produk dan atau komunikasi. Contohnya, nih misalnya, kemarin ngetren ini nggak inget filter yang nangis, tahu nggak? Ya kan, hampir semua orang pakai kan? Itu berarti kalau semua orang lagi pakai atau Bapak Ibu nggak cari tiba-tiba muncul di timeline Bapak Ibu, itu artinya lagi ngetren. Kalau lagi ngetren, Bapak Ibu ikutan, tapi tetap komunikasikan produknya Bapak Ibu. Nangis, rekamin aja temennya Bapak Ibu lagi nangis. Kenapa nangis? Iya, nggak kebagian beli hijab di toko A. Beres. Viewersnya naik, kenalan, ketertarikan, konsiderasi, jadi sales. Ya, jadi apa yang lagi ngetren, Bapak Ibu langsung tap in. Kalau Bapak Ibu mau toolsnya untuk apa namanya dapetin tren, ada Bapak Ibu toolsnya. Nanti saya share ya. Sambil nanya aja nggak apa-apa, sambil saya siapin toolsnya. Mantap, oke. Nah, ini ada lagi untuk launching produk ada kiat khusus dari Kakak Francesca Chu. Launching produk, Hmm, oke. Launching produk yang jelas nomor satu produknya harus bagus dulu. Banyak banget teman-teman yang memaksakan launching produk di saat user experience-nya belum bagus karena ngejarin tren dan lain-lain. Jadi siapkan ini jangan sampai melakukan kesalahan ya. Produknya harus bagus dulu, experience user-nya udah bagus dulu, baru launching produk. Itu gampang Bapak Ibu, launching produk udah banyak IO-nya. Bapak Ibu tinggal panggil influencers sesuai dengan budgetnya Bapak Ibu, sesuai dengan kategorinya. Udah viral Bapak Ibu, sekarang banyak yang review, udah beres. Gitu. Sekarang ini karena ya memang kalau tadi ngomongin sempet Theo Derek ngomongin soal creator economy, memang seperti yang tadi saya share juga berdasarkan data 71% consumer decision itu dipengaruhi oleh sosial media, dan salah satunya adalah melalui si review-review creator-creator dan endorser dan influencers ini ya. mantap. Oke. Terus tadi yang mau di-share udah siap belum? Belum ya? Oh ya, Saya sebentar. Oke, boleh di-share dulu. Nanti kita masuk Oke. ke pertanyaan berikutnya. Ya, belum, sorry. Oh, ya. Jadi saya kelupaan jadi ya. Saya malah lepas ini. Keseruan, nggak apa-apa. Ini dari Kak Vincent, Kak, apakah ada rekomendasi influencer yang mau collabs profit sharing tanpa endorse? Hampir tidak ada sih. Kebanyakan itu masih yang baru. Kalau mau profit sharing biasanya jarang. Pasti ada di depan. Kenapa? Karena gini. Pada dasarnya niat kita sebagai content creator, karena saya content creator ya dari 10 tahun yang lalu, jadi I know what their motivation untuk jadi influencers. Mereka bukan mau jadi pedagang. Jadi kalau Bapak Ibu mau bagi hasil sama dari penjualan ya, mendingan saya dagang aja. Saya bikin produk saya sendiri, udah saya jualan gitu. Tapi mereka nggak mau. Basicnya mereka mau dapat uang dari karyanya mereka, bukan dari jualan. Jadi it's very hard untuk cari influencers yang memang mau profit sharing. Hampir nggak ada. Dan Bapak Ibu kalau udah nanya itu, pasti udah tahu betapa susahnya untuk nyari gitu. Karena memang hampir nggak ada. That's why di Social Bread juga teman-teman kita nggak jualan, tapi kita membantu membuatkan konten buat Bapak Ibu, membantu mengelola sosial medianya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal bayar jasanya mereka, daripada Bapak Ibu bikin tim internal sendiri yang Bapak Ibu. Kalau tim internal itu kan biasanya isinya anak magang ya. Kalau anak magang itu biasanya Bapak Ibu pun harus ajarin mereka. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya ilmunya, Bapak Ibu hanya menurunkan ilmu yang Bapak Ibu nggak punya, ngerti nggak? Iya, kayak orang buta nuntun orang buta gitu. Jadi biasanya gagal bikin tim internal gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu memang udah pintar sosial media, Bapak Ibu tinggal ngajarin anak magang, jadilah gitu. Tapi kalau pakai digital agency biasanya harganya belum terjangkau untuk ukuran UMKM yang omsetnya di bawah 100 juta biasanya. Ya di bawah 100 juta, 200 juta, di bawah 300 jutaan biasanya belum bisa. Gitu. Betul sekali. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus nih. Kak Erozel, satu lagi, gimana caranya bisa centang biru? Nah, ini pertanyaan yang selalu elusif. Saya sering Iya. banget tanya nih, di Instagram. Oke, centang biru. Penasaran. Sebenarnya
gampang Bapak Ibu tuh tinggal coba ajukan aja syarat-syaratnya semua, surat-suratnya apa segala macam tinggal diupload aja, and then habis itu Bapak Ibu harus punya berita ya, itu yang paling susah mungkin, karena kalau belum ada berita tentang Bapak Ibu, artikel tentang Bapak Ibu atau bisnisnya Bapak Ibu agak susah gitu ya. Itu caranya centang biru. Itu udah aku share linknya untuk toolsnya. Kalau saya share bentuknya seperti ini adalah apa yang sedang orang search detik per detik. Jadi kalau Bapak Ibu mau tap in ke tren yang lagi diomongin orang, ya Bapak Ibu bisa ke sini. Terus gimana caranya bikin konten dari ini dari tren-tren yang lagi orang search? Sebenarnya kalau memang perlu keahlian kreatif ya. Salah satunya contohnya misalnya Bapak Ibu jualan kue wedding atau kue tart ya. Ternyata yang lagi ngetren adalah Henry Cavill ya kan, atau Arsenal versus Zurich deh, biar jauh banget kan kue sama sama bola. Ya Bapak Ibu bisa bikin konten membuat logonya klub sepak bola menggunakan kue tartnya Bapak Ibu, sehingga diposting di saat yang tepat sehingga viewersnya dan ininya bisa naik kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan sebuah kreativitas lah kayak gitu. Tapi yang paling gampang sih ikutin tren TikTok aja sih. Ada filter apa pakai, ada tren apa Siko bagi duo itu, kemudian juga ada kemarin kenapa nanya, nah itu ikutin aja gitu. Yang paling gampang teman-teman kalau bingung mau ngeliat trennya gimana, follow kakak Etozel. Terus aja udah. Iya. Gitu. Amati tiru modifikasi, betul? Bisa, ya betul. Okay, Tapi kalau masih pusing banget, udah belajar sana sini masih kepentok, teman-teman bisa pakai Socialbread di www.socialbread.id. Kita itu startup tech, jadi kayak kalau aplikasi Gojek kan mempertemukan penumpang sama tukang ojek. Nah, kita mempertemukan pebisnis sama content creators atau micro influencers. Nanti ada kayak matchmaking gitu, kayak aplikasi. Jadi nanti misalnya kategori Bapak Ibu adalah food, nanti bakal kita pasangkan dengan content creator yang terbiasa dengan kategori food juga. Nanti mereka yang akan mengelola akunnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah pusingin bikin konten, biar si content creator ini yang bikin konten buat Bapak Ibu. Tapi bukan endorse ya. Kalau endorse kan diuploadnya di akunnya si influencers, tapi ini diuploadnya di akunnya Bapak Ibu ya. Gitu. Keren banget. Itu pasti banyak yang bisa dikolaborasikan tuh nanti, brother. Siap. Yoi, karena kita juga kan komunitas pengusaha banyak nih teman-teman, gitu ya. Iya, betul. Dan aspiring influencer mungkin. Setelah mendengar tadi, kayaknya pada pengen jadi influencer kan sekarang kan? Oke, nih terus pertanyaan lagi selanjutnya Kak Lucia Kusuma. Kira-kira ada saran peluang apa yang mau usaha UMKM baru? Kira-kira peluangnya bagus di bidang apa ya? Nah tuh. Waduh, saya tidak punya insight untuk apa yang bakal naik ya. Tapi kalau ngelihat tren, kalau Bapak Ibu mau buka awal tahun, ya itu makanan minuman kesehatan, fitness, itu yang bakal naik ya. Pokoknya biasanya di awal tahun. Nah, teman-teman yang usaha makanan fast food, ayam geprek dan lain-lain, siap-siap awal tahun itu trennya udah pasti jeblok ya. Karena kalau aku kalau dari sisi grafik ekonomi ya memang seperti itu. Kalau dari sisi psikologi mungkin karena orang-orang mau resolusi hidup sehat kali ya. Jadi fast food menurun, ya healthy food lebih naik. Itu doang sih insight yang saya bisa. Sisanya saya bukan expert di sana. Karena New Year resolution kali ya. Maybe ya, kemungkinan besar sih itu ya. Misalnya gym penuh ya. Gym penuh. Siap. Nih Kakak Hans Susanto nih. Ini ada tools atau source apa yang untuk mengetahui algoritma sosmed apa, baik YouTube, TikTok, IG, FB,
etc. Thank you Kak. Gitu. Ya, kalau tools sih nggak ada algoritma karena algoritmanya constantly berubah ya. Yang bisa kita bantu di Social Bread ya, samalah kayak teman-teman tes ya. Kita juga setiap bulan ada webinar untuk apa namanya untuk sharing our knowledge and our trial error dan juga algoritma-algoritma terbaru updates ya. Kita educate our UMKMs community dan juga educate our creators community juga. Mantap. Gitu. Wah, kayaknya bakal seru nih. Kita belum pernah berkolaborasi lebih nih ya. Nanti Ya, bakal mampirlah ke kantor kita di The Breeze, Mall The Breeze. Di siap. sebelah Gold Gym kita ada satu sebesar Gold Gym lah 900 meter, jadi mampir aja. Kalau Orang-orang misalkan aktif nanti semua isinya. kita bikin event offline Oh iya bisa. boleh ya? Please. Oh, Please. mantap. Kapan? Desember deal atau Januari deal? Deal. Nah, tuh teman-teman lihat ya, kita bakal mulai offline nih. Tahun depan Iya. kita roadshow nih. Kalau nggak roadshow bareng seru nih kayaknya. Iya. Oke, ini pertanyaan lagi nih ya, Kak Riko Ya. Antonius. Untuk postingan di Instagram nyapi.id berarti lebih banyak di story ya. Untuk Reels, DSG. Oh iya, saya tadi nggak share ini ya data ya. Sorry ya. Quite distracted. Jadi, wah kenapa di presentasi? Oh sorry, di presentasi yang ini nggak ada. Maaf ya. Jadi datanya adalah konsumsi Instagram Story itu 3 kali lipat daripada konsumsi feed Instagram feed. Jadi kita di Nyapi posting story terus-terusan, tapi feed kita tahan. Itulah yang membuat engagement rate kita bisa di atas 5%. Ya, sehatnya itu bisnis tuh 1,3%. Jadi kita 3 kali 4 kali lebih sehat dibandingkan standar bisnis 1,3%. Mantap. Karena makannya sei sapi, jadi sehat. Ya betul. Karena pada saat pengasapan itu kolesterolnya kadar kolesterol berkurang Bapak Ibu. Iya betul. Jadi makanlah sei sapi. Mantap. Oke, ini masih ada waktu nggak apa-apa tanya-tanya lagi ya. Iya nggak apa-apa. Ini Kak Yohanes nih, kalau saya punya Lovely. 3 produk berbeda bidangnya, bagaimana dengan personal branding saya sebaiknya? Wah, Oke. Kalau Bapak Ibu punya 3 produk apa 3 bisnis nih? Agak beda nih ya. Nah, Kalau punya 3 bisnis ya personal brandingnya lebih baik entrepreneur ya kayak Ko Clemens, kayak Koteo Derek tadi ya itu personal brandingnya jadi entrepreneur. Tapi kalau 3 produk yang berbeda ya tetap sih entrepreneur karena ya menciptakan sebuah produk kan, ya itu sih. Tapi kalau tergantung ya mau jualan diri atau mau jualan produk nih. Kalau mau jualan diri ya personal branding. Tapi kalau mau jualan produk, si produknya sendiri harus kuat sih, gitu masing-masing. Kecuali kalau cuma punya satu produk, ya bisa ditempelin kayak contohnya kayak ST Indonesia kan CEO-nya siapa lah lupa gue. Ada di otak gue tapi pokoknya ada satu namanya ST Indonesia yang viral justru si ownernya, tapi dia memang sehari-hari sebagai dia push bisnisnya gitu. Nagita Slavina. Bukan itu mah gimmick promosinya doang. Nah, iya. Ayo udahlah ya. Iya. Tadi sampai Google gue nyari. Oke, ya gitu ya, teman-teman. Ini apalagi nih kita lihat nih, Kak kalau belum punya produknya gimana? Tadi kayak udah terjawab ya. Kalau mau ngeliat mau produk apa, mungkin Kak Edo nggak bisa kasih satu referensi kali ya. Iya. Apapun, sebenarnya kalau mau, sebenarnya ada tipsnya sih sebenarnya. Kalau kamu pinter ads, cuma pasti saya nggak tahu kalau basicnya kalian ads sebenarnya bisa pura-pura jualan gambar. Terima orderan dulu, habis itu baru teman-teman beli barangnya di China atau di UMKM atau di local source. Teman-teman bisa kalau pintar main ads-nya seperti itu. Cuma I think that's a skill for another webinar sekali ya. Oh iya, Mas Haidar maksudnya, Mas Haidar CEO-nya ST Indonesia itu. Dia yang viralnya justru di akunnya, di ST Indonesia nggak terlalu viral. Oke. Iya. Ya mungkin kalau misalkan tadi ada beberapa pertanyaan ya, kayak kalau mau ngomongin tentang tadi branding untuk tiga-tiganya itu bisa, nggak apa-apa teman-teman benar-benar gali dari personalnya teman-teman dulu, tapi nanti mungkin melingkupi dari beberapa brand yang teman-teman akan angkat. Kalau tadi 3 produk yang berbeda, sama seperti kata Kak Edo kan, personal branding itu bisa membantu untuk di stage awal supaya bisa ngangkat dulu gitu. Tapi kalau misalkan nanti untuk sustainability dari bisnisnya, teman-teman perlu punya produk atau perusahaannya yang di branding supaya jangan nanti
kalau teman-teman sakit, nah terus habis itu produknya ikut sakit juga tuh, perusahaannya ikut sakit juga gitu. Jadi dipisahkan gitu ya. Kalau nggak nanti nggak bisa scale up. Terus ada tadi kalau ngomongin nanti mau peluang-peluang usaha seperti apa, Kak Edo tadi udah kasih sebenarnya satu insight juga kalau misalnya ngomongin yang kesehatan, terus apalagi itu tadi di awal Yalah, kesehatan. fitness awal tahun pasti yang fit and health itu naik. Jadi mau Jadi jualan apa, sarung tinju, alat beban, nah itu sikat lah di sana. mantap. Terus sama kalau misalkan untuk nanti teman-teman yang di sini yang belum punya produk atau bisnis, itu nanti di sesi saya di akhir kita akan bahas gimana cara kita ngegali pangsa pasar, terus ngelihat peluang di era kesempitan itu seperti apa. Kita akan coba lihat sebenarnya kalau kalau jadi mendalui sedikit, kita mesti bisa cari market apa kira-kira dan apa yang bisa kita bantu buat market tersebut sih sebenarnya. Yes. Kalau kita bisa fokus ke situ, mau jualan apa aja pasti laku. Cuman tinggal pilih nanti scope-nya, marketnya, itu sejauh mana gitu ya. Nanti kita masuk di sesi, pokoknya setelah makan siang, sesinya makin padat. Ini masih ada waktu sedikit, kita pengen ada berapa pertanyaan lagi, pokoknya kita tanyain Kak Edo, kita kupas teman-teman, tanyain, ada 23 new message. Nah, jangan kasih makan siang beliau. Oke. Nih, contoh untuk per, seperti apa yang... Oh, per itu pertama. oke. Jadi Per ya. per itu kan paling ya, misalnya terenak. Per itu pertama kali apa namanya, pakai bumbu kekinian, pertama kali galak, pertama kali bisa refund, pertama kali bisa ngutang. Jadi misalnya jualan topi yang pertama kali pakai kulit manusia itu pasti viral punya. Jadi pernya ini adalah pembeda sebenarnya, pertama biasanya gitu. Oke, pertama nih. Kalau kita adalah reseller produk yang notabene sudah banyak juga jual, kira-kira ada tips and triknya nggak dari Oke, kakak? kalau reseller produk itu kan pasti berpengaruh besar sama marketingnya dari si pusat. Kalau kita yang marketingin sendiri bisa sebenarnya, tapi saya lebih prefer bukan organic content tapi lebih ke ads. Jadi pada saat kamu apa namanya nge-ads produknya itu, maka mereka akan langsung belinya ke kamu kan. Tapi kalau kamu bikin organic content untuk sebuah produk yang kamu nggak punya, kamu cuma reseller, nanti orang bisa aja beli dari pusatnya atau dari reseller-reseller yang lain gitu. Jadi kurang tajam, kurang efisien. Saya lebih prefer kalau mau bikin organic content ke personal branding aja gitu. Contohnya ini adalah Rico Huang gitu ya. Kemudian juga ada teman-teman yang lain yang justru dia ngajarin untuk reseller, untuk ngajarin untuk jualan sehingga lebih banyak kasih value ke penontonnya. Betul. Tuh. Oke. Bagaimana cara menerapkan keyakinan dalam diri, Kak? Karena terkadang pada saat mau mulai membuka usaha pasti negative thinking. Nah, Silakan Kak Edo. kalau saran saya sih jangan. Kalau karena gini, I know everybody wants to be entrepreneur, tapi nggak semua orang punya apa yang dibutuhkan untuk jadi entrepreneur. Salah satunya adalah mengambil resiko. Jadi kalau Bapak Ibu orangnya takutan, kemudian nggak berani ini itu, better apa namanya, jangan jadi entrepreneur sih menurut saya. Kecuali Bapak Ibu bisa mengatasi. Saya sih nggak bisa membuat Bapak Ibu kasih motivasi, kamu jangan takut. Tapi kalau dalam hatinya memang basicnya, instingnya adalah takutan, I don't recommend people untuk jadi entrepreneur ya. Karena sorry ya, saya rada ini, karena memang kasihan kalau nggak punya mentalnya entrepreneur kemudian jadi entrepreneur, ada yang ada gagal-gagal akhirnya balik lagi. Nggak gini, ada orang-orang yang bersinar pada saat dia memimpin, ada orang-orang yang bersinar pada saat dipimpin, karena nggak perlu pusing ambil keputusan dan berstrategi, mereka bisa fokus kepada keahlian utamanya mereka. Contohnya misalnya banyak teman-teman content creators yang very creative in making content, sangat kreatif dalam membuat sebuah konten, tapi pada saat dia memimpin sebuah perusahaan, dia jadi bikin bisnis sendiri, dia jadi nggak bisa fokus kepada keahlian utamanya dia, yaitu bikin konten. Nah, jadi Bapak Ibu harus pikir ulang, do I have what it takes to be entrepreneur? I know everybody want to be entrepreneur, want to be rich, tapi gini, CTO-nya Tokopedia kaya nggak? Dia ownernya Tokopedia bukan kan? CFO-nya MNC, dia ownernya MNC bukan. Ya, dia tetap bekerja, tapi kaya nggak kaya gitu ya. Jadi
just to be, karena ini mindset yang saya lumayan khawatir dari tahun 2019. Everybody want to be entrepreneur gitu, tapi kan nggak semua orang have what it takes, dan nggak mesti kalau lu mau jadi kaya tuh harus jadi entrepreneur, ngerti nggak? Ya, jadi a lot of times dipimpin oleh orang membuat kita jadi lebih tajam kepada keahliannya kita. Oke, bagus banget jawabannya tuh teman-teman. Saya mengajarkannya sedikit berbeda. Nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa. bukan kontradiktif, cuman emang benar banget karena kalau misalkan memang hanya ngelihat perorangannya seperti itu, tapi kalau misalkan kita bisa mengcover kelemahan kita dengan jadi partner. Nah, mencari partner itu jadi satu nanti Yes. akan jadi satu solusi buat teman-teman yang misalkan tadi ada yang jago untuk mimpin, tapi nggak ada yang produksi, percuma juga gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang jago untuk produksi, tapi mereka nggak bisa jualan, nah kasihan juga. Makanya gunanya untuk kayak bisa berkomunitas seperti ini, bisa berkolaborasi, bisa ketemu, nanti banyak sebenarnya yang bisa kita kolaborasikan bersama gitu, kita lihat. Jadi memang kalau untuk jadi entrepreneur sendirian itu akan very tough. Saya sendiri ngerasain akan very lonely banget gitu perjalanannya. Tapi kalau misalkan kita bisa bangun tim, dan nanti tim kita itu bisa jadi calon partner kita juga ke depannya. Sama mungkin mindset untuk masuk ke dunia entrepreneur tuh harus mengerti bahwa kebanyakan nih anak-anak muda ya terutama ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lebih dewasa. Kebanyakan anak muda, mereka alasannya adalah saya nggak mau kerja buat orang lain. Hey, kamu jadi bos, tetap kerja buat klien, buat konsumer. Nggak ada yang saya nggak mau kerja buat orang, nggak ada. Semua orang tuh kerja dan kasih manfaat ke orang lain. Jadi kalau kalian kerja jadi karyawan, kalian kerja buat atasan. Kalau kalian jadi atasan atau jadi business owner, kalian kerja buat konsumer dan atau klien. Nah, bacotnya klien, wah itu lebih sadis daripada bacotnya atasan, saya kasih tahu. Betul banget. Jadi just you have to have the right mindset to become an entrepreneur ya. Dan maybe puji Tuhan ada teman-teman dari tes yang memperlengkapi Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap dulu baru you decide I want to be an entrepreneur, daripada saya mau jadi entrepreneur duluan. It's gonna be painful sih kalau nggak punya bekal, dan di tes kan memperlengkapi teman-teman semuanya ya. Kita impiannya sih sebenarnya bisa ngebantu supaya nanti teman-teman punya kelemahannya di mana, ada kan Elhazel lo bisa bantuin kan. Kalau kelemahannya di konten, aduh nggak kreatif nih depan kamera, itu kan ada kakak Elhazel gitu. Ya nggak? Siap. Gitu ya. Nanti kita bakal banyak berkolaborasi. Ini karena waktunya kita udah habis. Mungkin satu pertanyaan terakhir saya coba pilih kira-kira yang paling seru nih biar Kak Erzo bisa bantu kupas ya kan. Padahal seru banget topiknya. Dan nanti setelah makan siang teman-teman itu akan lebih banyak lagi bicara. Jadi ajak teman-teman lain untuk terus bergabung. Ajakin juga untuk bisa belajar karena sesi-sesi berikutnya bakal seru banget. Ini dari tadi kita udah belajar banyak banget dari Kak Erzo ya, dari ilmu, dari tools, dari insight, dari ter sama per. Itu teman-teman bisa langsung praktekin juga. Teman-teman bisa langsung lakukan di brand-brand teman-teman. Jangan sampai nanti nggak dikerjain gitu ya. Terus ini ada satu pertanyaan nih dari Kakak Riri. Kalau produk kita ada beberapa tapi tentang solusi mata, apakah kita branding solusi matanya atau per produknya? Misalkan terapi mata minus untuk diulang terus. Terima kasih. Udah jelas pasti brandnya. Ya. Kalau brandnya sudah tercipta, apapun produknya harusnya punya trust yang lebih tinggi supaya bisa dikonsumsi gitu. Contohnya gini. Kalau ada sebuah minuman rasa jeruk ya kan di depan Bapak Ibu baru nih, nggak punya brandnya gitu, mereka cuma tulis ini enak banget gitu, pasti masih reluctant kan. Tapi kalau ini dari Danone atau dari Coca-Cola Company, pasti jauh lebih kita bisa consider untuk lebih beli ya. Jadi the branding comes first before the product. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau enggak kita sampai ke acara break makan siang. Teman-teman ada pertanyaan lagi terakhir? Kalau enggak berarti kayak thank you banget. Ya, sama-sama. Terima kasih buat sharingnya. Thank you banget udah bisa datang, bisa berbagi sama kita semua. Thank you banget juga tadi insight-insightnya keren banget. Saya pun banyak belajar hal baru ya. Kalau kita ngomongin dari algoritma, kita ngomongin dari
tadi gimana cara nyeter dan per, ya itu teman-teman juga itu very simple but very powerful. Terus tadi kita ngomongin dari Google Trend, itu juga buat content creator tuh bagus banget ya kalau misalnya ini. Dan beberapa kita ngomongin TikTok untuk tren-tren dari filter-filter, itu juga semua ada efeknya. Itu ilmu yang benar-benar teman-teman bisa pakai dan bisa langsung terapkan, bisa langsung gunakan. Itu keren banget. Thank you banget sekali lagi. Ya kita teman-teman, sebelum kita akhiri sesi ini, kita foto bareng dong sama Kakak Elozel. Boleh ya pada open cam lagi semuanya? Ayo. Itu ada Dedek siapa? Diajak foto juga. Iya Kakak Edo ya. Iya, ada anak-anak. Ada anak, ajak dong ikut foto bareng sini. Ayo, sini mau foto? Take picture together. Take picture together. Ayo teman-teman semua open cam. Kita foto bareng. Kamil. Say hi to everybody. Nanti Kak Edo kita ikut makan bareng ya, kita kumpul ya. Siap. Alright, ayo kakak panitia bisa dibantu sekali lagi, tangan kanan, dada kiri, ikrar pengusaha. Ya. Jadi tangan kanan di sini. Ya, gitu like that. Gitu. Oke, 1, 2, 3, tahan kakak. Ini ada beberapa slide. Ya. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. God bless, semoga sukses selalu. Bye-bye. Oke, terima kasih Kak Rozel. Tepuk tangan lagi yang hangat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.